asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Bab besarnya adalah pembahasan tentang permulaan wahyu, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Dalam bab besar ini ada 8 subbab dan kita sedang membahas subbab yang keempat, yaitu turunnya wahyu pertama. Sedikit kita mereview dalam hal ini hadis yang membahas tentang turunnya wahyu pertama. Kita ambil dari hadis Sahih Bukhari di bab kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimanakah ada permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang mana beliau berkata, kata Aisyah, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Jadi pertama kalinya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya as-salihah fin naum. Mimpi yang saleh, mimpi yang baik, mimpi yang benar di dalam tidur. Kalau dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mimpi yang saleh itu bagian dari wahyu. Ya. Jadi terkhusus bagi Nabi dan Rasul, mimpi itu adalah wahyu. Ya, karena Rasul dan para Nabi itu maksum, terjaga dari gangguan-gangguan syaitan, dari manipulasi syaitan, dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga para Nabi dan Rasul akan dijamin selalu berada di atas kebenaran, sehingga tidak akan mungkin menyesatkan umat. Termasuk di dalam mimpi mereka. Jadi para nabi dan rasul itu dijaga maksum juga di dalam permasalahan mimpi. Ya, jadi Nabi sebelum beliau itu kedatangan malaikat Jibril, beliau oleh Allah dilatih dulu, ya, bermimpi yang saleh. Nah, apa kaitannya ini mimpi dengan wahyu? Ya. Kalau di dalam dunia metafisik, jadi mimpinya seseorang adalah perpindahan. Ya, perpindahan ruh atau perpindahan, bukan ruh ini ya, bukan ruh kehidupan. Ruh dalam hal ini bisa juga dikatakan dengan sukma seseorang, perpindahan dari alam manusia, alam jasadiyah, kepada alam ruh atau alam yang non jasad. Di alam itu tidak menggunakan jasad, tapi menggunakan ruh atau sukma atau sesuatu yang ya bukan dari unsur benda padat, ya. Jadi masuk ke dunia itu, ya, karena nanti wahyu-wahyu itu, ya, ada di alam itu.
Ya, ada di alam yang non jasad tadi, sehingga wahyu dalam hal ini Al-Quran itu nanti akan selalu turunnya melalui alam tersebut. Ya, kan kalau pembawa wahyu itu kan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, terkadang beliau masuk ke alam manusia, jadi beliau berjasad, biasanya menyerupai laki-laki yang ganteng seperti sahabat adik ya, ya, laki-laki yang ganteng, yang bersih gitu ya. Eh, Terkadang juga atau sering juga Rasulnya Allah ini, dalam hal ini adalah malaikat Jibril, menyampaikan wahyu menggunakan alam malakut. Jadi sehingga hanya Rasulullah SAW yang memang bisa di alam tersebut. Ya. Jadi begitu turunnya wahyu, walaupun di tengah-tengah para sahabat, beliau keturunan wahyu karena itu adanya di alam malakut tadi, ya seperti alam mimpi. Alam mimpi kan ya orang yang mimpi saja yang mengetahui mimpinya itu, orang lain yang mungkin lagi sadar atau bahkan yang sama-sama tidur ya nggak tahu mimpinya orang itu ya. Seperti itu ya umumnya. Nah, alam malakut itu ya, turunnya wahyu itu lewat alam tersebut. Jadi walaupun Nabi jasadnya dalam kondisi sadar, ya, tapi eh, di luar itu alam tidak sadarnya, bukan alam tidak sadar, alam di luar itu ya, alam ruhnya Rasulullah itu menerima wahyu, sedang menerima wahyu. Dan para sahabat tidak mengetahuinya karena para sahabat tidak berada di alam itu. Sedangkan ketika malaikat Jibril berada dalam manusia, ya sahabat bisa menyaksikan seperti hadis Jibril. Ya, Jibril datang menyampaikan atau mengajarkan para sahabat yang saat itu berada di majelis bersama Rasulullah SAW, diajarkan tentang marotibuddin, ya, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, itu hadis yang terkenal disebut dengan hadis Jibril. Nah, itu Jibril ada di alam kita. Nah, seringnya Jibril ada di alamnya, ya, malaikat itu menyampaikan wahyu. Nah, biasanya itulah yang termaktub di dalam Al-Quran disebut dengan firman Allah. Ya. Di firman Allah itu khusus turunnya di alam tersebut. Ya. Sehingga sangat terjaga keotentikannya, keoriginalannya. Ya. Tidak akan tercampur dengan kalam-kalam syaitan. Karena syaitan tidak bisa masuk ke alam tersebut. Nah, alam itulah di awal-awal Rasulullah, ya, sebelum beliau diangkat resmi menjadi nabi dan rasul, beliau dilatih masuk ke alam itu lewat ar-ru'yah as-salihah finnaum. Ya. Nah, fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subuh. Jadi awal-awal mimpi itu yang beliau lihat ya adalah pandangan yang belum begitu jelas, masih seperti cahaya subuh. Ya kira-kira begitu. Seperti orang yang ya kalau sudah siang itu kan sudah kelihatan semua. Ya, jadi dilatih mulai dari nol nih beliau. Ya, melihat dari mulai kurang jelas sampai nanti jelas betul mimpinya. Nah, di saat kondisi seperti itu beliau terilhami gitu ya. Summa biba ilahi al-khala. Beliau terilhami untuk senang menyendiri. Jadi kita biasanya ya orang-orang yang memiliki apa namanya kecerdasan kan di atas rata-rata atau kealiman di atas rata-rata itu ketika mendapatkan suatu masalah, suatu urusan besar, itu biasanya orang tersebut senang menyendiri. Menyendiri dalam hal ini untuk bertakarub kepada Allah, memohon ilham yang baik, atau menyendiri untuk menenangkan hati, untuk muhasabah. Nah, ini kebiasaan orang-orang soleh. Bagus juga kita ikuti seperti itu. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ya apalagi di rumahnya punya musola gitu kan, ya
Alangkah baiknya menyendiri di musola, ya, sholat-sholat sunnah atau berzikir, nah, sekaligus merenungi kondisi yang sedang dia hadapi. Nah, ini seperti Rasulullah juga begitu. Nah, wakana yakhlu ya bigori Hira. Nabi pilih gua Hira sebagai tempat beliau menyendiri. Lalu kemudian di sana di gua Hira itu fayatakhannasu fihi, beliau bertahanus ya di dalamnya. Tahanus apa sih? Wa at-ta'abud layaliya zawatil adad, adalah beribadah. Tahanus itu adalah beribadah beberapa malam yang sudah ditentukan waktunya. Ya beberapa malam atau mungkin 3 malam, 4 malam, seminggu gitu ya. Qabla ayang zi'a ila ahlihi. Sebelum beliau kembali lagi ke keluarganya. Ya, Wetazawwadu lidzalika. Kemudian beliau mengulangi lagi melakukan hal itu. Jadi balik ke keluarganya dalam rangka untuk menyiapkan bekal kembali, ya, bawa makanannya, pakaiannya, ya, yang tadi pakaiannya kotor mungkin ya di laundry dulu gitu kan. Ya, apa namanya, rantang-rantang makanannya diisi lagi, ya, kira-kira begitulah ya. Nah, baru mulai beliau kembali lagi ke Gua Hira melakukan hal tersebut. Suma yarji'u ila Khadijah. Kemudian ya jarak beberapa lama, beberapa waktu atau beberapa malam beliau kembali lagi kepada Khadijah. Ini menandakan bahwa yang dimaksud ahli di sini adalah Khadijah. Wa yatazawwadu limisliha. Beliau mengulangi hal itu beberapa kali atau berkali-kali, hal yang semisal. Ya, kalau kemarin di bab yang lalu kita membahas tentang apa namanya, mimpi adalah sebagian atau 1/49 dari wahyu. Ya, berarti ini 1 semester, bisa jadi ya 6 bulan ini beliau melakukan hal itu, ya, mimpi, bertahanus dan seterusnya. Hatta jahul al-haq, sampailah pada satu saat datanglah al-haq, ya, kebenaran al-haq. Wa huwa fi Hira, al-haq di sini maksudnya wahyu yang sesungguhnya, ya. Malaikat Jibril membawa wahyu tersebut di Gua Hira. Beliau masih kondisi di Gua Hira. Lalu faja'u al-malak, datanglah malaikat kepada beliau. Faqala, malaikat berkata, Iqra. Iqra, bacalah. Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Memang Nabi al-ummi, ya, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Suruh baca ya nggak bisa. Ini pembuktian bahwa Nabi memang nggak bisa baca. Ya, faqala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda. Akhirnya ya oleh malaikat Jibril, Nabi dipegang kuat gitu ya, dipeluk keras sampai Nabi ya susah untuk bergerak, susah untuk bernapas. Tsumma arsalani. Kemudian dilepaskan lagi. Faqala Iqra, katakan yang kedua kali, bacalah. Atau habis digulat, habis dipeluk begitu bisa baca gitu kan. Qultu, aku berkata, ma'an nabi qari, tetap nggak bisa saya baca. Mau diapain aja nggak bisa baca. Namanya orang nggak bisa ya. Mau dipaksa kayak apa aja ya nggak bisa. Suruh ngaku, dipaksa ini, dipaksa itu. Ya namanya nggak melakukan ya gimana ya. Fa'akhadhani faghattani as-saniyah. Kedua. Hatta balagha minil al-jahda, digulat lagi. Suma arsalani, dilepas lagi. Faqala Iqra. Faqultu ma'ana biqari. Ya. Fa'akhadhani faghattani as-salisah. Dipeluk lagi sampai yang ke 3 kali. Semua arsalani, dilepas lagi. Faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Dilanjutkan, walah. Tiba suruh ngikutin dah. Ya, bukan disuruh baca, tapi disuruh ngikutin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh ngikutin ya apa namanya, membaca firman Allah. Ya. Sampai sana kemarin. Sekarang kita lanjutkan kembali kelanjutannya.
Setelah kejadian itu, faraja'a lalu kembalilah biha dengan membawa wahyu tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan cerita-cerita pernak-perniknya. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali yarjufu fuaduhu, yarjufu seraya apa namanya bergetar apa fuaduhu hatinya bergetar ya maksudnya ketakutan ya gelisah ketakutan habis mengalami sesuatu yang mengagetkan ya padahal ini sudah dilatih ya sudah dilatih bermimpi apa bukan bermimpi ya berlatih berpindah ke alam mimpi tadi alamnya Allah di luar alam jasad dia ya alamnya malaikat biar nanti kalau ketemu malaikat ya nggak kaget-kaget banget nah ini aja sampai apa namanya sampai bergetar hatinya ketakutan ya kembali kepada istrinya ya fadakhala ala Khadijah lalu beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala lalu Nabi berkata kepada Khadijah zammiluni 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 selimutilah aku zammiluni selimutilah aku seperti orang ketakutan ya shock gitu kan ketakutan ya, kedinginan ya orang ketakutan itu ya diberikan kehangatan ya supaya apa namanya netral lagi supaya tenang akhirnya fazam maluhu lalu Khadijah menyelimuti seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta zahaba sampai hilang anhu dari Nabi apa rasa takut tadi ditenangkan suaminya ini suaminya Khadijah ya nggak tahu kalau suaminya ibu-ibu zaman sekarang. Udah saya bilang jangan pergi, malah pergi itu kan masuk angin pulang-pulang kan. Nah, diomelin. Nah, ini Nabi, ini istrinya Nabi. Ya, tetap disupport oleh istri yang solehah luar biasa ini. Fakola lalu berkata Nabi li Khadijah pada Khadijah wa akhbaroha dan mengkhabari Nabi pada Khadijah al khabar pada khabar. Ya, di apa namanya intinya diceritain lah apa namanya hal ikhwal dari kejadian yang beliau alami. Seraya beliau berkata, laqad khasyitu ala nafsi, laqad khasyitu niscaya sungguh khawatir aku ala nafsi pada diriku. Wah, saya mengkhawatirkan diri saya kalau kita sekarang kenapa ya saya ini ya? Apa gila ya saya? Kira-kira gitu kalau sekarang ya, kalau istilah kita. Jadi saya mengkhawatirkan diri saya. Kenapa saya sakit apa ini saya ini? Saking shocknya begitu. Saking shocknya seperti itu. Kalau istri-istri umum itu kan malah yang nanya malah istrinya, kenapa sampai ini? Ada apa sampai? Dari mana aja? Ngapain aja? Kenapa bisa begini? Malah diinterogasi suaminya ya kan. Ini enggak Nabi sendiri yang bilang, oh, kenapa nih saya begini? Sakit apa? Ya, sebagai istri yang solehah, fakolat berkata Khadijah, kalla wallah, jangan begitu demi Allah. Ditenangkan suami. Ma yukhzikallah abada. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakaimu selamanya. Tenang, santai suamiku yang soleh. Innaka sesungguhnya kau latasil rahim. Niscaya ya, gemar menyambung family. Karena engkau orang yang suka menyambung family. Nggak usah khawatir. Ini memang kebiasaan orang-orang Arab itu ya senang silaturahim. Senang menyambut menerima tamu. Nah, ini Nabi membudayakan itu. Artinya orang yang gemar silaturahim itu bukan orang yang buruk, ya justru kebalikannya orang yang baik. Ciri-ciri orang yang baik salah satunya ini gemar silaturahim. Ya, silaturahim yang betulan memang untuk nyambung famili, bukan silaturahim untuk
di rumah nggak ada lauk, nggak ada makanan, silaturahim rumah orang, ya kan, numpang makan. Nah, ini keliru lagi ya. Kan itu di sini Nabi. Kalau di hadis lain, ya, di hadis nomor hadis 4953, juga di hadis riwayat Muslim, itu ada lafal tambahan watas dukul hadis. Watas dukul, dan engkau membenarkan, jujur al hadis pada hadis cerita. Kau orang yang jujur dalam bercerita, orang yang jujur dalam bertutur kata. Sehingga orang yang berkata-kata jujur atau jujur ketika bercerita, ini termasuk ciri orang yang soleh, ciri orang yang baik, ciri orang yang benar, ciri orang yang tidak akan dicelakai oleh Allah. Satu, gemal silaturahim. Dua, ya, kalau berbicara perkataannya bisa dipegang, ya, jujur. Dan yang ketiga, watahmilul kalla. Watahmilul kalla. Menolong orang yang lemah. Engkau suka menolong orang yang lemah. Tahmil. Kalau dipisah satu-satu, ya, tahmil kalla, tahmil menggendong, memuat, memikul segala perkara. Jadi semua urusan tuh Nabi pegang, ya, Nabi tanggung. Ya, intinya beliau gemar menolong orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu kan orang kekurangan, ada aja masalahnya. Sama Nabi selalu dibantu, gemar membantu orang. Ya. Wa taksibu al-makdum, wa taksibu, dan kau suka memberi al-makdum pada orang yang tidak memiliki, orang yang nggak punya. Ciri-ciri orang yang baik, ciri-ciri orang yang tidak akan dicelakai oleh Allah. Yang kelima, watakri al-daif. Engkau suka memuliakan tamu. Watakri al-daif, memuliakan tamu. Wata'inu ala nawaibil haq. Wata'inu, dan kau gemar menolong ala nawaibil haq, dalam rangka membela kebenaran. Ini ciri-ciri orang yang tidak akan dicelakai oleh Allah. Orang yang tidak akan terkena fitnah atau musibah. Dia suka silaturahim, kalau berkata jujur, ya, bercerita jujur, kemudian gemar menolong orang yang lemah, ya, selalu inisiatif mengambil menolong orang, kemudian gemar memberi kepada orang yang tidak memiliki, yang tidak punya. Namanya orang belum pernah punya motor, pokoknya dikasih motor sama dia. Belum punya mobil, ya, kesian nih. Saya kasih mobil, saya ada 3 di rumah, paham ya. Atau krisul dhaif, ya, gemar memuliakan tamu. Kalau ini memang kebiasaan banget orang Arab, ya, memuliakan tamu. Kemudian membela kebenaran. Membela kebenaran, bukan yang membela yang bayar, membela yang berkuasa, udah yakin menang, ya, karena perkaranya yang berkuasa ini yang dia tolong, yang dia bela. Jadi kenapa? Karena dia yakin menang perkaranya. Jadi dapat duit pasti menang. Nah, kalau saya milih lawannya penguasa, ya pasti kalah ini. Walaupun dia benar, ya dia pilih yang pasti menang, ya dapat duit, menang lagi kan. Padahal belum tentu. Ya, belum tentu. Ternyata bisa kebalikannya, ya. Sidang PK-nya diterima, nah, malah kesana. Kemudian fantolakot bihi Khadijah. Fantolakot, lalu berangkatlah bihi dengan Nabi, siapa Khadijah itu Khadijah. Artinya Khadijah berangkat mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Ammi Khadijah. Itu hatta atat, sehingga datang siapa Khadijah bihi, membawa Nabi, ya, Waraqah bin Naufal, pada Waraqah bin Naufal. Ya, Waraqah bin Naufal itu adalah anak pamannya
Khadijah, tapi masih sepupuan, ya, masih sepupuan. Tapi ya Waraqah sudah jauh lebih sepuh ya. Bahkan sudah tidak kabarnya sudah tidak bisa melihat pada saat itu. Wakana dan ada siapa Waraqah bin Naufal adalah imro'an seseorang. Kode tanasoro sungguh apa namanya beragama Nasrani. Ya. Fil jahiliyah di masa jahiliyah beliau beragama Nasrani. Wakana dan ada siapa Waraqah bin Naufal yaktubu gemar menulis, senantiasa menulis Alkitab pada kitab Al-Ibraniyah, kitab berbahasa Ibrani. Ya, memang seorang penulis kitab. Fayaktubu lalu dia menulis min inal Injil dari Injil bil Ibraniyah dengan apa namanya bahasa Ibrani. Injil dibikin dengan versi bahasa Ibrani. Masya Allah sampai atau dengan izinnya Allah. Berapa lama? Yaktuba beliau menulis sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ya, pokoknya lama lah. Kebiasaan beliau menulis, mentranslate. Wakana dia Waroko adalah syekhan seorang yang sepuh, orang tua, kabiran yang sangat tua, yang sudah tua, sudah sepuh. Kode amia sungguh telah buta, sudah buta ya, sudah sepuh, sudah buta. Faqalat lalu berkata lahu pada Waraqah siapa Khadijah itu Khadijah membuka pembicaraan. Ya ibnu ammi wahai anak laki-laki pamanku. Wahai putra pamanku. Isma dengarkanlah min ibni akhi. Min ibni akhi dari anak laki-laki saudaramu. Coba dengarin dia. Dengarin apa namanya? Suami saya mau cerita. Faqala berkata lahu kepada Rasulullah, kepada Nabi, siapa Waraqah. Ya ibn akhi, wahai anak laki-laki saudaraku, maza taro. Apa yang sedang kamu alami? Kamu kenapa? Ada apa? Ada apa rupanya? Kamu mengalami apa? Curhat. Ketika ditanya demikian, fa'akhbarahu lalu mengabari pada Waraqah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabar dengan mengkhabari Rasul, beliau mengkhabari maro'a apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami, sesuai dengan apa namanya, apa yang beliau lihat. Nah, tapi ini dekat ngelihatnya nggak sampai 100 meter ini. Ada yang 100 meter ngelihat beneran apa enggak ya. Bisa melihat. Ini memang dekat sekali ya posisinya Jibril tadi sampai bisa memegang beliau, berarti kan dekat jarak. Dicerita tuh. Begitu cerita, fakola maka berkata lah pada Nabi siapa Waraqah Naufal tadi menanggapi ceritanya Rasulullah. Haza an-namus. Wah, ini namus ini. Ini namus. Nabi nggak tahu ini siapa. Jelas ini namus ini sendiri ya. 11 orang sendiri. Al-Ladzi nazzalallahu ala Musa, yaitu orang atau seseorang malaikat yang Allah turunkan kepada Musa. Ini namus yang Allah utus, yang Allah turunkan kepada Musa. Wah, ini berarti bukan sembarang orang ini, kira-kira begitu ini. Ya, hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu yang didatangi oleh namus ini. Pemimpinnya para malaikat. Ya laitani, duh harapanku. Laitani itu biasanya pengharapan yang tidak akan mungkin ya.
Ya, dia hanya berharap saja, tapi tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Ya laitani, harapanku fiha di dalamnya, jazaan, ya, dalam kondisi muda atau masih muda. Jazaan ini kalau kambing, kalau kambing hewan jazaan itu hewan apa, kambing cempe ya. Kambing yang masih muda, belum genap, ya belum musannah, belum genap. Ya baru hampir setahun, ini belum setahun ya, di atas 6 bulan. Kambing. Ini kalau kambing, kalau manusia ya masih remaja gitulah kira-kira. Si remaja menjelang dewasa. Harapan saya, ya laitani, harapanku, aku nu ada aku hayan masih hidup. Ya, hidup dalam kondisi masih muda. Wah, saya berharap banget, makanya kan tadi ya harap, makanya kalimatnya ya laitani, sesuatu yang tidak mungkin. Kalau udah tua ya nggak mungkin balik lagi muda ya, kecuali mati nanti. Ketika itu yukhrijuka, akan mengusir padamu siapa kaumuka, kaummu, kamu akan diusir oleh kaum. Artinya di saat itu saya berharap saya masih muda untuk membantumu. Faqala, maka berkata, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyah hum, apakah aku akan diusir oleh mereka? Apakah mereka akan mengusirku? Aku diusir, saya kan orang asli sini. Ya, saya cuma kaputin nih, saya kok diusir yang orang. Siapa yang ngusir? Ini berani. Kalau lalu orang berkata, "Na'am, iya, kamu nanti diusir." Pokoknya lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi ila udia. Lam ya'ti, tidaklah datang rajulun, seorang laki-laki, bimisli ma, dengan membawa semisal apa-apa, ji'ta yang datang engkau bi dengan ma, datang dengan membawa sesuatu yang seperti kau bawa, yaitu wahyu. Ya, wahyu ya, kebenaran al-haq, illa udia, kecuali ya, dimusuhi, pasti dimusuhi. Siapapun yang membawa kebenaran dari Allah kepada kaumnya akan dimusuhi. Ya, ini jelas benarnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang zaman sekarang pakai dalil ini, diusir dari kampungnya, wah berarti saya nabi ya kan, atau berarti yang saya bawa benar nih. Ya, itu kan nabi, jangan disamakan ya. Bisa jadi justru dia yang salah, ya, karena diusir oleh orang sekampung. Lucu nih kadang-kadang Khawarij ini ya begitu. Dia menggunakan dalilnya benar, tapi dia gunakan untuk menyerang sesama kaum muslimin dan mengklaim dirinya lah yang benar menggunakan dalil-dalil tersebut. Nah, wa in yudrikni, seandainya menjumpai padaku apa yaumuka, harimu, seandainya saya pas di hari itu, nah, saya masih hidup, nah kira-kira gitu. Ang suruka, niscaya atau pastilah, atau maka aku akan menolongmu, nasron, dengan pertolongan, muazzaron, yang sungguh-sungguh, pertolongan yang serius, benar-benar saya tolong. Seandainya, namun ya, seandainya semalam yang syab, kemudian tidak lama, tidak lama setelah kejadian ini, Nabi bertemu dengan Warokoh tadi. Siapa Warokoh bin Warokoh, tidak lama kemudian antuwufia, ya, diwafatkan dia, meninggal dia. Wafatarul wahyu,
pada kondisi fatrah wahyu terputus. Artinya di saat wahyu tidak turun dalam jangka beberapa waktu, disitulah Warokoh meninggal dunia. Mati, sekarang udah nggak ada orangnya. Nah, jadi singkat cerita, ya, saat itu Nabi melanjutkan belum perjuangan ini ya, melanjutkan perjalanannya ya tanpa bimbingan Warokoh, orang yang memiliki pengalaman mengenai kenabian dan kerasulan. Jadi hanya mendapatkan clue, mendapatkan apa tuh namanya ya, clue ya, wejangan-wejangan. Selanjutnya silahkan tanya jawab, silahkan menentukan jalannya. Jadi akhirnya Nabi bersama dengan Khadijah ya menjalani masa-masa transisi yang mulai dari orang biasa kemudian menjadi seorang nabi dan nanti menjadi seorang rasul. Ini hadis yang nomor 3. Insya Allah yang nomor 4 kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu, selanjutnya saya tanya jawab.